Ini carrier terbaru dari Arey Outdoor Gear yang mana di bagian back sistemnya udah diperbaharui dan gua bisa bilang ini lebih enak dibandingkan carrier Arey Premium yang sebelumnya. Kita bahas semua di sini. Nanti di akhir video akan gue sebutin kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier Arey Breeze 60 liter ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang EQ TV. Gue kedatangan carrier terbaru dari Arey Outdoor Gear. Gue lihat-lihat sekarang Arey lagi rajin-rajinnya ngeluarin artikel-artikel baru untuk carriernya. Ini salah satu yang baru juga. Ini nama serinya, bisa lo lihat ini Breeze 60 liter. Gue nggak tahu nih apakah ada ukuran di bawahnya atau mungkin ada ukuran di atasnya. Yang pasti gue dapetin yang 60 liter untuk ukurannya di sini. Dan ini termasuk carrier yang mempunyai back system yang menurut gue lebih nyaman dibandingkan Cartens, Mandala, dan Tricora. Nanti kita lihat ke bagian back systemnya. Untuk berat kosong carrier ini 1,8 kilo. Untuk ukuran 60 liter berat 1,8 itu sebetulnya terbilangnya ideal. Jadi nggak terlalu berat-berat amat. Karena memang ketika gua lihat bahan yang dipakai di sini ini termasuk bahan-bahan yang tidak terlalu tebal dipakainya, paling di bagian bawah aja dipertebal. Nah, karena ini bagian yang memang harus dipertebal. Kenapa akhirnya di bagian bawah ini harus dipertebal? Karena yang pertama di bagian bawah ini sering bersentuhan dengan akar, batu, atau benda-benda tajam. Plus ketika pemakaian bertahun-tahun, ini kan selalu dibuka atau ditutup untuk resletingnya. Kalau bahannya tipis itu akan cepat untuk jebol kemungkinannya. Kalau bahannya tebal kayak gini, walaupun ini sering dibuka tutup di bagian quick access-nya, kemungkinannya akan awet dalam jangka panjang untuk dari bahan itu sendiri. Nah, untuk bahan atasnya, ini pakai bahan polyester yang mana ini mempunyai pattern baru nih. Kalau lihat secara detail, di sini kayak semacam heksagonal gitu untuk patternnya, dan ini mempunyai bahan yang terbilangnya tipis dan kuat. Ini bagus sih untuk bahannya. Nah, di pinggir-pinggir sini ini dikasih bahan yang sama tebalnya dengan bagian bawah, karena di bagian sini kan biasanya rawan-rawan untuk jebol, makanya dikasih bahan yang lebih tebal. Kita lihat ke fitur-fitur apa aja yang lu dapetin ketika nantinya lu punya tas Arey Breeze 60 liter ini. Kita mulai dari bagian kepalanya dulu. Di sini ada top lid, ada logo Arey di bagian depan. Kalau kita lihat di bagian belakang, di sini ada top lid pocketnya. Dan di sini pocketnya terbilangnya lumayan gede, karena di sini gue bisa nyimpen ponco, plus gue bisa nyimpen juga untuk fly seat. Jadi ini salah satu pocket yang gede juga untuk lo menyimpan barang-barang yang kemungkinannya diperlukan secara darurat ketika di jalur pendakian. Cuman memang di bagian kepala dari carrier ini dijahit di bagian sini nih. Karena ada beberapa carrier yang modelnya itu pakai adjustable strap. Jadi bisa dinaikkan atau diturunkan untuk si kepalanya. Kalau ini langsung dijahit, jadi kemungkinannya ketika lo packing di bagian atas nggak bisa terlalu over. Karena di bagian kepalanya tidak sefleksibel carrier-carrier lain. Karena ini termasuk carrier yang bagian kepalanya itu dijahit. Sekarang kita lihat ke top lid bagian dalam. Di bagian dalam sini ada pocket, yang mana ini pocketnya tuh bagus karena memakai bahan yang berbeda. Biasanya pakai bahan utamanya sehingga sempit ruangannya. Kalau ini bisa mendapatkan ruangan yang lumayan, sebetulnya lumayan gede, karena pakai bahan yang berbeda, yaitu pakai bahan mesh di sini. Nah, yang tadi gue bilang di sini, karena memang ini 60 liter, jadi memang tidak bisa melakukan packing secara over, bukan 60 plus 5 atau 60 plus 10. Dan ini memang disesuaikan dengan jenis top lid yang dikasih oleh Arey. Makanya di sini ya udah segini aja, nggak bisa terlalu banyak atau terlalu over di bagian atas untuk packingnya. Jadi untuk di sini, untuk penutupan itu pakai mode serut seperti biasa. Nggak ada yang beda di sini, normal-normal aja untuk di bagian akses utamanya. Nah, di bagian depan ini sebetulnya mempunyai front pocket yang mirip dengan Atmos, cuman ada yang berbeda. Arey Atmos yang ngomong-ngomongnya, bukan Osprey. Di sini mirip Arey Atmos karena memang ada resleting di bagian tengah sini, cuman ini berbeda. Kita bahas ke bagian pocket paling luar dulu. Kenapa gue bilang paling luar? Karena memang di dalam itu ada front pocket juga, cuma nanti kita kasih lihat karena ada resleting di sebelah kanan. Jadi yang bagusnya dari front pocket ini, kalau lo lihat di sini, ini kan pakai bahan utama dari carrier ini. Biasanya kalau emang pakai bahan utama kayak gini, nggak bisa nyimpen barang terlalu banyak karena kan bahannya kaku. Kecuali pakai bahan elastis, biasanya kalau bahan elastis itu bisa ngasih ruangan yang lebih gede. Nah, ini pakai bahan utamanya, tapi masih bisa ngasih ruangan yang lebih gede. Kenapa? Karena di bagian atas ini kan ada kain lebihan nih. Ada kain lebihan ketika kita buka.
Di atas sini, bagian atasnya itu dia pinter nih Are nih. Dia pakai bahan elastis untuk menyambungkan jahitan di bagian atas sini. Jadi ketika nantinya lu mau masukkan barang-barang di sini, bisa banget untuk menyimpan barang-barang agak banyak karena di bagian atasnya itu dikasih bahan elastis sehingga ngasih ruangan yang lebih gede di sini. Gua kan sering bilang ketika lu mempunyai front pocket dengan bahan-bahan elastis, lu bisa banget mendapatkan ruangan yang lebih gede. Tapi ketika nantinya terkena ranting-ranting, itu akan mudah untuk sobek. Sebaliknya, ketika lu mempunyai front pocket dengan bahan-bahan kuat kayak gini, ranting mungkin akan aman, tapi lu mendapatkan ruangan yang lebih kecil. Ini perpaduan, lu dapet front pocket yang kuat dari ranting, tidak mudah sobek, tidak seperti bahan elastis. Tapi lu dikasih ruangan yang bisa diperlebar karena carrier ini front pocketnya dipadukan dengan bahan elastis. Jadi ini salah satu kombinasi yang bagus sih menurut gua kalau emang lu perlu ruangan depan atau pocket depan itu agak gede tapi bahannya kuat, nggak mudah sobek oleh ranting-ranting. Ini salah satu pilihan yang tepat menurut gua nih. Nah, di bagian kiri sini ada resleting. Ketika gua buka, ini resletingnya mempunyai ruangan yang gede banget dari atas sini sampai bawah sini, mempunyai pintu yang gede, dan ini ruangan yang gede juga. Ini ruangannya gede banget, bener-bener gede sampai ke sini. Tapi memang akhirnya akan percuma ketika di bagian dalamnya itu udah padat, plus di bagian front pocketnya ini udah padat. Paling di bagian tengah sini hanya bisa menyimpan barang-barang yang tidak terlalu tebal. Mungkin kayak towel-towel bisa di sini, mungkin kayak flysheet, tapi flysheetnya itu dibentuknya lebih tipis lagi, jangan sebundel-bundel kayak yang tas tadi. Mungkin masih bisa disimpan di sini. Jadi ini ada satu ruangan tambahan yang bakal berguna atau tidak berguna sama sekali sebetulnya. Tergantung lu mau menggunakan front pocket bagian luar atau front pocket bagian dalam tadi atau bagian tengah tadi. Nah, di bagian kanan ini dikasih satu kelebihan yang mana di bagian kanan sini tetap ada resleting, tapi resleting di sini itu akses ke bagian tengah. Nah, jadi ketika lo mau mengambil barang-barang yang posisinya di tengah itu bisa diambil melalui resleting yang ada di sini. Resletingnya dari atas sampai ke bawah sini. Jadi ini salah satu fitur tambahan yang lu dapetin di carrier ini selain adanya quick access di bagian bawah. Quick access di bagian kanan pun di sini dikasih untuk pengambilan barang-barang lebih mudah di posisi-posisi tengah sini. Karena kan ada beberapa barang yang pengen diambil di posisi tengah. Sebelum ke bagian bawah, di sini ada holder trekking pole 2 ya. Ini udah ideal karena memang pakai trekking pole itu biasanya kita bawa 2. Ini holdernya juga lebih bagus. Lebih niat untuk holder trekking pole-nya. Ini beberapa kali gue lihat di carrier luar negeri, gue lihat holder trekking pole-nya kayak gini. Jadi biasanya kalau kayak gini tuh lebih ngunci ya. Nah, untuk kepalanya di sini, untuk kakinya di bagian resleting quick access-nya. Jadi di bagian bawah ini ada untuk kaki trekking pole-nya. Jadi ini penempatan trekking pole, jangan khawatir, udah ada tempatnya. Ada 2 di kiri sama kanan. Nah, di bagian bawah sini yang tadi sempat kita bahas, di sini ada quick access yang gede, yang mana ini untuk penyimpanan tenda bisa di bagian bawah dan diambil secara cepat melalui quick access ini. Dan yang paling gue suka, ini resletingnya pakai resleting yang gede, jadi nggak mudah untuk slip atau mudah rusak di bagian resletingnya. Ini mengingatkan gue ke carrier Osprey karena selalu pakai resleting yang gede kayak gini. Nah, di bagian tengah sini ada skat, yang mana skat ini nanti bisa lu gunakan untuk memisahkan barang-barang yang posisinya di bawah, tenda, matras flysheet mungkin, dengan barang-barang yang ada di tengah sini, seperti pakaian ganti dan lain-lain. Bisa dipisahkan melalui sekat yang nantinya bisa lu pasang atau tidak lu gunakan, tergantung kebutuhan lu nantinya. Untuk pemakaian, sekat yang ada di bagian tengah. Dan di bagian bawahnya lagi, ini ada langsung tulisan rain cover, menandakan ini udah include rain covernya. Kita lihat, siapa tahu ada desain baru dari Are untuk rain covernya. Ternyata untuk rain covernya tidak mengalami improvement dari segi gambar ya, dari segi gambar atau desain tetap masih pakai model yang lama kayaknya tuh. Jadi gue dapet rain cover yang warna hitam di sini. Sekarang kita bahas ke bagian kanan dan kiri. Nah, di bagian kanan ini kan tadi ada quick access, tapi di sini ditambahin juga untuk penyimpanan botol minum. Dan di sini gede banget untuk penyimpanan botol minumnya. Jadi kemungkinan kalau emang lo mau menyimpan botol minum di sini atau tumbler pasti bakal kelelep karena untuk ruangan itu sampai bawah sini. Cuman untuk di bagian belakang sini nih, pakai warna biru ini bagusnya pakai bahan yang lebih tebal. Cuman sayangnya di bagian bawah sini nggak pakai bahan yang lebih tebal. Takutnya ada frame-frame masuk sini akan menembus melalui lubang paling bawah. Tapi ini
salah satu side pocket ya, side pocket yang memang gede. Kemungkinan ketika lu mau menyimpan tumbler di sini, nanti dikunci pakai tali kompresi juga, lu masih bisa menyimpan barang-barang lain seperti frame tenda atau skop atau tasak bisa disimpan di sini juga. Dan di sini dikasih, dan di sini ada tali kompresi yang mana tali kompresinya dikasih tali yang pendek ya untuk tali webbingnya. Jadi kemungkinan lu nggak bisa menyimpan matras karet atau matras aluminium foil ditempel di bagian kanan atau kiri karena memang untuk tali kompresinya dikasih pendek banget. Di kanan sama di kiri sama aja, yang membedakan yang tadi doang. Di sini resletingnya untuk front pocket, di sini resletingnya untuk quick access di bagian tengah. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang, yang mana back system ini adalah salah satu pertimbangan yang penting ketika lu memilih tas gunung itu. Gua sih lebih prioritas yang back systemnya enak dulu, baru nanti gua lihat fitur-fitur yang gua butuhkan. Kita ke bagian atas dulu, kanan sini, sorry di bagian kiri ada lubang untuk keluar masuknya selang water bladder, dan di bagian dalam itu ada ruangan untuk penyimpanan tempat airnya. Jadi di ruangan itu lubang water bladdernya itu selangnya hanya ada di bagian kanan sini, di bagian kiri sini nggak ada. Nah sekarang kita lihat back system yang dipakai di sini. Lu bisa lihat di sini untuk back systemnya. Nah ini back systemnya. Kalau emang lu pencinta array, lu pasti menemukan perbedaan yang signifikan di sini. Apalagi lu pernah pakai array premium kayak Cartens, Mandala, Tricora atau Bigi, lu pasti ngeh perbedaannya karena ini termasuk pembaharuan back system dari array premium kayaknya nih. Karena kalau kita lihat di back system jaringnya ini mirip banget dengan back system array premium yang tadi gue sebutin. Tapi yang beda itu di bagian hip belt dan di bagian shoulder strapnya. Kita bahas di sini. Yang pertama, ini pakai back system non-adjustable, artinya ketika lo memilih carrier ini untuk ukuran tinggi back systemnya itu nggak bisa dirubah. Tapi di bagian lingkar pinggang, apalagi di hip beltnya itu bisa dirubah. Berarti ini bisa dibilang semi-adjustable sebetulnya. Karena kalau non-adjustable tuh nggak bisa dirubah sama sekali. Nah ini di bagian hip beltnya bisa diperpanjang nantinya atau dipendekin, nanti kita bahas. Di sini pakai jaring berbahan nylon, bukan bahan-bahan karet. Nah, ketika lu lihat di sini dan di bagian dalamnya itu ada frame yang memang membuat si carrier ini mempunyai sirkulasi udara yang gede banget karena lekukannya itu lumayan dalam sebetulnya, sehingga ketika nantinya punggung lu menempel di carrier ini, sirkulasi udara dipastikan akan lancar banget, nggak gerah seperti back system busa. Karena busa itu biasanya minim sirkulasi udaranya, kalau jaring kayak gini biasanya lebih gede. Nah, di bagian shoulder strap yang gua lihat terasa perubahannya itu adalah kualitas busa. Yang pertama ini untuk busanya lebih empuk dan memang bahan busanya pun ini diganti kayaknya nih dibandingkan dengan seri array premium sebelumnya. Ketika tadi gua coba ini lebih enak sih untuk bantalan busanya, untuk kelembutan bahan yang dipakai di sini, sehingga ini gue bisa bilang lebih baik nih dari segi bahan dan bantalan dari array premium sebelumnya. Plus di bagian hip belt ini dikasih lebih tebal dibandingkan array premium yang sebelumnya. Lu pun pasti nanti akan setuju ketika lu mungkin pernah nyobain array premium yang sebelumnya, ketika pakai ini lebih tebal dan ini bisa dirubah untuk posisinya. Nah, gua coba untuk rubah posisinya dulu. Jadi di sini tuh ada velcro di bagian dalamnya, tinggal dibuka kayak gini. Nah, dibuka kayak gini, tinggal lu diposisikan sesuai dengan ukuran lingkar pinggang lu nantinya. Bisa dibilang kalau emang lu semakin jauh ke sini, ini semakin gede untuk lingkar pinggang lu. Kalau emang lu semakin kecil, posisinya ya di sini, dimentokin ke sini aja. Kalau gua tadi udah setting-setting ya di paling mentok di sini ya, karena gua pakai array premium yang Cartens, Mandala, Tricora aja itu masih agak longgar. Ini nggak longgar, justru pas dengan adanya perubahan hip belt di sini malah semakin nyaman. Plus detail kecilnya lagi, untuk array premium sebelumnya itu di bagian sini tuh nggak ada busa. Ini dikasih busa yang lebih empuk. Karena mungkin beberapa user bilang di bagian belakang ini nggak terlalu nempel. Array ngasih solusi atau ngasih pembaharuan di bagian tengah sini dengan busa yang lebih tebal. Dan yang gua rasain pun emang efektif sih dengan pemakaian busa yang ada di sini. Sekarang gua coba dulu deh untuk si carrier ini. Beban yang di dalam sebetulnya nggak terlalu berat-berat amat, kurang lebih
kayak 9, 8 kilo kali 8 kilo, 7 sampai 8 kilo lah. Kalau pendakian sih gue biasanya di 11 kilo atau 12 kilo. Oke. Nah, dari pertama gue pakai ini sebelum dipasang hip belt sama dikencengin tali dadanya, ini udah langsung kerasa di bagian punggung sini nempel seperti biasa karena area trikora dan lain-lain pun tetap nempel di sini. Cuman yang kerasa lebih nempel lagi karena adanya dukungan busa yang ditambahkan di sini. Jadi terasa lebih nempel dari atas sampai ke tulang ekor. Sekarang gue coba untuk si hip beltnya dipasang. Gue kencengin kayak gini. Aduh, ini baru setengah aja udah kerasa banget pelukannya. Ini terus terang banget nih. Ini lebih enak untuk pelukan hip beltnya dibandingkan Are Premium yang sebelumnya. Karena kayaknya sih ini upgrade versi ya untuk si back systemnya. Jadi tetap pakai back system yang Are Premium di golongan Are Premium itu, tapi di upgrade di bagian hip beltnya nih, terutama di bagian hip beltnya itu terasa banget untuk perbedaan kenyamanannya. Nah sekarang gue pakai di bagian tali dada di sini. Dan yang gue rasain lagi di tali dadanya lebih lancar banget nih untuk perubahan posisinya. Jadi lebih enak juga. Oke, ini jujur banget di bagian hip beltnya sangat-sangat terasa pelukannya karena memang dipertebal untuk busa yang ada di sini. Jadi kayak semacam ada double nih, double busa. Harusnya kan normalnya itu busanya hanya ada di sini aja nih. Tapi di sini ditambah satu busa lagi dan bisa diukur sesuai dengan kebutuhan lingkar pinggang lu nantinya. Jadi ini dari sekian kali gua nge-review Are Premium yang Kartens Mandala, terus Trikora, Bigi, itu paling nyaman Bigi gue bilang. Tapi ketika di sini gua dikasih yang upgrade version, ini sih paling nyaman. Artinya kalau memang nanti Kartens akan dirubah, Trikora akan dirubah, terus Mandala akan dirubah, termasuk Bigi juga akan dirubah, ini bakal jadi kenyamanan baru, pengalaman kenyamanan baru yang Are suguhkan buat lu. Apalagi lu udah pakai carrier Are beberapa kali di berbagai seri, ini salah satu versi terbaik untuk kenyamanan back systemnya. Gue bisa bilang ini kenyamanan back systemnya 8,5 untuk nilai kenyamanan back system yang ada di Are upgrade version, khususnya di Are Breeze ini. Sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gue temukan di Are Breeze 60 liter ini. Kelebihan pertama adalah pembaharuan back systemnya sangat-sangat sukses menurut gue, karena memang gue pernah nyobain Are Premium hampir semuanya dan ini versi paling nyaman. Karena memang gue rasa ini yang Breeze ini termasuk kejajaran premium dengan back system yang premium juga. Tapi setelah diperbaharui, ini signifikan banget untuk perubahan kenyamanannya. Tentunya nilainya 8,5 dari gua untuk kenyamanan back systemnya. Kelebihan yang kedua adalah pencampuran antara bahan utama dengan bahan elastis di bagian front pocket ini itu langkah bagus juga. Jadi ketika lu pengen punya front pocket dengan bahan kuat tapi ruangannya agak gede, ini termasuk pilihannya karena diperpadukan antara bahan yang kuat dengan bahan-bahan elastis. Biasanya bahan kuat doang atau bahan elastis doang. Ini salah satu front pocket yang menurut gua masuk ke list salah satu front pocket yang gua suka juga. Kelebihan berikutnya adalah adanya quick access 2 tempat. Yang pertama ada di bagian bawah untuk pengambilan sleeping bag dan lain-lain. Yang kedua ada quick access di bagian kanan sini. Jadi ketika lu membutuhkan pengambilan lebih cepat di bagian tengah, barang-barangnya dikasih pintu gede juga di bagian kanan sini. Kelebihan yang terakhir adalah bahan bawah sini terasa tepat untuk penggunaannya karena harusnya seperti ini carrier itu. Apalagi lu mempunyai quick access di bagian bawah sini harus pakai bahan tebal kayak gini karena kita pengennya punya carrier dalam pemakaian jangka panjang. Jadi pemakaian bahan kayak gini lebih tebal itu posisinya tepat banget menurut gua. Sekarang gue sebutin kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah lu harus terbiasa dengan toplit yang ada di carrier ini karena toplitnya itu dijahit di bagian belakang. Kalau emang lu terbiasa melakukan packingan itu over ke bagian atas, ini nggak bisa karena memang di bagian belakang sininya nggak ada adjustable strap tapi dijahit kayak gini. Jadi sebetulnya carrier itu ada yang model kayak gini, ada yang model pakai adjustable strap. Carrier ini modelnya dijahit untuk kepalanya. Jadi lu harus tahu itu untuk mempertimbangkan ini carrier yang cocok atau enggak buat lu nantinya. Biasanya kalau porter-porter itu atau biasanya dalam satu tim lu membawa barang yang over, ini kurang cocok. Apalagi overnya ke bagian atas karena emang nggak bisa di-adjust lagi untuk di bagian kepalanya. Kekurangan yang kedua atau terakhir,
front pocket yang ada di tengah sini serasa sia-sia sebetulnya sih. Kalau memang di bagian front pocket luarnya ini udah penuh, di bagian dalamnya udah penuh. Sia-sianya kenapa? Karena ruangannya gede, tapi kalau emang nggak efektif ya sebetulnya nggak bisa dipakai juga. Bisa nyimpan barang-barang, cuman tidak terlalu besar untuk ruangan yang didapetin. Kecuali di bagian front pocket depan sini jangan dipakai sama sekali, tapi gunakan front pocket yang ada di tengah situ. Jadi front pocketnya bisa dibilang kalau nggak ada front pocket itu pun nggak masalah sebetulnya. Udah aja front pocket yang ada di depan sini. Oke, itu dia. Ada kelebihan dan kekurangan yang gue sebutkan di Array Breeze 60 liter ini. Gue takjub ke pembaharuan back system dari Array ini. Pembaharuannya simple, tapi dampaknya gede. Ya, dampak kenyamanan tentunya. Karena memang salah satu faktor penting ketika lu memilih carrier itu ya kenyamanan di back systemnya. Selanjutnya baru ke fitur-fiturnya. Oke, kalau emang lu suka carrier ini udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja Array Breeze 60 liter. Kalau suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.